Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu dengan mata kuliah ilmu alamnya dasar. Materinya itu alam pikiran manusia dan perkembangannya. Seperti janji saya pekan lalu, untuk materi pertama ini adalah giliran saya untuk memimpin diskusinya. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi pertama kita kenalan dulu sama manusia. Manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling berhasil dalam persaingan hidupnya di muka bumi. Walaupun manusia sendiri itu banyak kurangnya, seperti kurangnya ukuran, kecepatan, kekuatan dibandingkan makhluk lain, tapi manusia memiliki otak yang memudahkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, bernalar, sehingga dengan akal dan nuraninya itu, manusia bisa berbuat lebih baik dan bijaksana untuk dirinya dengan lingkungannya. Ini merupakan hakikat manusia dan sifat keingintahuannya yang terbagi menjadi 3. Oke, yang pertama itu kelebihan manusia dari penghuni bumi lainnya. Kita tahu bahwa penghuni bumi ini terbagi 2. Yang pertama itu ada anorganisme, yaitu merupakan benda mati yang tidak memiliki perilaku sehingga tunduk terhadap alam. Yang kedua itu organisme. Ini termasuk tumbuhan yang bersifat sederhana, hewan yang sifatnya lebih kompleks dari tumbuhan, dan manusia yang sifatnya bisa dikatakan sempurna jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Di sini manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan tumbuhan, hewan, dan benda mati. Yang pertama, manusia itu merupakan makhluk yang berpikir, dia homo sapien. Jadi dia mempunyai tindakan dan perilaku terhadap lingkungannya. Jadi mereka bisa berpikir. Yang kedua itu manusia adalah pembuat alat. Jadi karena mereka bisa berpikir, jadi mereka menyadari keterbatasannya sehingga mereka membuat alat untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Manusia dapat berbicara secara lisan sehingga dapat berkomunikasi dengan komunitasnya. Yang keempat itu manusia dapat bermasyarakat dan berbudaya sehingga dapat menciptakan tata tertib dan aturan yang bertujuan untuk kepentingan mereka. Yang kelima, manusia itu dapat melakukan suatu usaha, misalnya seperti tukar menukar atau barter, jual beli, yang akhirnya membentuk suatu kehidupan berekonomi. Yang keenam itu manusia memiliki kepercayaan, mereka beragama, jadi mereka menyadari bahwa ada kekuatan lain selain diri mereka yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Hakikat manusia yang kedua yaitu rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan alam. Jadi yang telah kita ketahui bahwa manusia itu lebih sempurna daripada binatang. Jika binatang memiliki insting atau naluri, manusia memiliki naluri, nalar, dan nurani. Jadi dengan naluri dia memiliki insting, dengan nalar mereka menggunakan otaknya untuk berpikir, serta dengan nurani mereka bersikap bijaksana terhadap lingkungannya. Jika digambarkan secara rinci, terbentuknya ilmu pengetahuan itu dimulai dari rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu. Karena adanya rasa ingin tahu ini, mereka melakukan pengamatan yang berulang terhadap setiap pengalaman yang mereka alami. Hasil dari pengamatan ini kemudian menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini kemudian dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan dan berkembang menjadi ilmu pengetahuan alam. Hakikat ketiga adalah sifat keingintahuan manusia. Rasa ingin tahu manusia itu besar sekali. Mereka selalu berusaha mencari jawaban-jawaban terhadap suatu pertanyaan yang mereka selalu tanyakan, atau pertanyaan dari suatu fenomena yang membuat mereka penasaran. Ini untuk mencari jawaban itu mereka melakukan berbagai cara. Biasanya yang pertama kali itu manusia itu selalu menerka-nerka. Umumnya jawaban dari menerka-nerka ini tidak logis, tapi sering diterima masyarakat karena dianggap suatu kebenaran. Ini namanya pseudoscience. Yang kedua dengan cara mitos. Jadi mitos ini merupakan imajinasi, kepercayaan yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini biasanya contohnya itu ramalan bintang atau astrologi. Yang kedua ada rasionalisme yang lebih maju daripada mitos karena menggabungkan pengamatan, pengalaman, akal sehat, dan logika. Jadi pengambilan keputusannya jauh lebih logis dan masuk akal. Yang keempat, ada cara deduksi. Deduksi ini penarikan kesimpulan didasarkan pada sesuatu yang bersifat umum, premis mayor, menuju ke sesuatu yang bersifat umum, premis minor. Ini seperti pelajaran premis yang kalian pelajari di matematika.
Yang kelima ada dengan cara induksi. Induksi ini dasar pengembangan metode ilmiah. Jadi awal metode ilmiah itu datangnya dari induksi ini. Pengambilan kesimpulannya berdasarkan pada data pengamatan atau eksperimen yang diperoleh. Nah, dari induksi ini kemudian ada dengan cara empirisme. Empirisme itu paham yang berpendapat bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman atau pengamatan manusia itu adalah sebuah kebenaran. Jadi empirisme ini bukan lagi menerka-nerka, bukan lagi imajinasi, bukan lagi penarikan kesimpulan sederhana, tetapi memang suatu kebenaran yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ini sudah masuk metode ilmiah yang tetap kita lakukan sampai sekarang. Selain cara-cara yang disebutkan tadi, ada lagi 7 cara yang dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan. Namun 7 cara ini juga masih bersifat non-ilmiah atau semi-ilmiah. Itu ada mitos, terus ada wahyu, yang ketiga ada otoritas atau berdasarkan tradisi, yang keempat itu berdasarkan prasangka, yang kelima berdasarkan intuisinya, yang keenam itu penemuan kebetulan, dan yang ketujuh itu coba ralat atau trial dan error. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan fisik tubuh manusia. Kita semua manusia jadi harusnya paham tentang materi ini. Jadi fisik tubuh manusia itu berkembang dengan sangat lambat, sedikit demi sedikit, mulai dari dalam rahim sebagai sel yang sederhana sampai menuju dewasa menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Saat manusia lahir itu dia tidak langsung bisa melakukan apa-apa seperti anak hewan atau binatang ya. Jadi manusia itu memulai segalanya dengan tidak memiliki kemampuan apa-apa selain bernafas tentu saja. Jadi semuanya perlu, manusia yang masih kecil atau bayi itu masih perlu perlindungan ibunya. Terus setelah itu mereka tumbuh menjadi anak-anak, terus menjadi dewasa, dan kemudian akhirnya mati. Selanjutnya, perkembangan sifat dan pemikiran manusia dikelompokkan berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Jadi untuk bayi umur 0-2 tahun itu perkembangan sifatnya itu cukup cepat. Jadi pada masa ini mereka belajar berjalan, mereka belajar makan, berbicara, dan meningkatkan dirinya pada orang lain. Terus pada masa kanak-kanak di usia 2-7 tahun ini memasuki periode pra-operasional, di mana rasa ingin tahu anak ini sangat besar sehingga mereka selalu bertanya. Ini juga disebut sebagai masa bertanya. Selanjutnya masa sekolah di usia 7-12 tahun ini disebut sebagai periode operasional nyata. Jadi anak-anak sudah sangat aktif, perkembangan fisik dan motoriknya juga sudah baik. Ini juga disebut sebagai masa tenang, di mana proses perkembangan emosional si anak ini sudah terpuaskan sesuai dengan kemampuan individunya. Jadi perolehan pengetahuannya masih berdasarkan induksi melalui pengamatan, walaupun sudah ada sedikit ditambah dengan pemikiran logis. Yang selanjutnya adalah masa remaja, ini usia 13-20 tahun yang disebut sebagai periode operasional. Periode operasional ini merupakan periode konflik atau pertengahan di mana mereka sudah mulai mengekspresikan dirinya sebagai seorang yang dewasa, namun sebenarnya secara fisik, mental, maupun emosional itu mereka belum dewasa. Yang terakhir adalah masa dewasa, ini usia di atas 20 tahun. Pada masa ini, individu sudah dapat berdiri sendiri. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengendalikan perilakunya dan dapat menempatkan dirinya di suatu komunitas serta dapat bertanggung jawab terhadap segala amanah yang diberikan kepadanya. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah pengetahuan manusia. Ini kita bagi menjadi 4, yaitu sejarah pada zaman purba, zaman Yunani, zaman pertengahan, dan zaman modern. Zaman purba ditandai dengan ditemukannya alat-alat yang terbuat dari batu dan tulang. Terus manusia pada zaman ini mengetahui cara bercocok tanam dan berternak walaupun masih berpindah-pindah. Terus pengetahuannya masih diperoleh dari pengalaman dan tentu saja masih berupa mitos. Yang kedua, zaman Yunani, dimulai dari 600-200 sebelum Masehi. Penemuan alat bantu pada zaman ini jauh lebih baik daripada pada zaman purba, dan pengetahuan sudah dilakukan melalui pemikiran akal sehat. Jadi mitos-mitos dan legenda sudah mulai ditinggalkan.
Yang ketiga adalah zaman pertengahan atau yang disebut sebagai zaman keemasan Islam, karena pada zaman ini yang paling menonjol itu adalah bangsa Arab dan bahasa Arabnya. Banyak buku-buku Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan banyak buku-buku dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Pada zaman ini ditemukan ilmu kedokteran beserta bukunya yang dijadikan sebagai acuan dalam ilmu kedokteran di Eropa dan Arab. Pada zaman yang juga dikembangkan metode eksperimen, juga ditemukan sistem bilangan atau angka Arab yang kemudian berkembang sebagai ilmu aljabar. Selanjutnya ada zaman modern, ini dimulai pada abad ke-15 sampai sekarang. Pada zaman ini penemuannya jauh lebih canggih dibandingkan pada zaman pertengahan, apalagi pada zaman purba. Pada zaman modern ini, sudah banyak pakar-pakar ilmiah, pakar-pakar teknologi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya kita pada saat pandemi masih dapat melakukan sistem belajar mengajar walaupun kita berada di tempat dan waktu yang berbeda. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya pada menu forum di e-learning Unsulbar. Terima kasih. Pekan depan kita akan ketemu dengan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.